Di tepian hutan Wanamarta, tatkala matahari baru saja naik sejangkal dari cakrawala, terdengar suara tawa berat namun menenangkan. Hehehe, jangan lupa, nak Werkudara, kalau mau menang bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kesabaran. Dialah Semar, si tua Tambun, berhidung pesek dan bermata sendu, punakawan Pandawa yang tak pernah luput dari canda dan lelucon. Tubuhnya gemuk, pakaiannya sederhana, dan cara bicaranya kadang terdengar lugu, tapi mengandung makna yang dalam. Di balik sikapnya yang selalu menghibur, Semar adalah tempat bertanya bagi para satria. Ia tinggal bersama ketiga anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ketiganya lucu, aneh, kadang ceroboh, tapi setia pada tugas mereka, menjaga, membimbing, dan menghibur para Pandawa dalam suka dan duka. Hari itu, Pandawa tengah dalam masa perenungan, karena firasat buruk berhembus dari Kahyangan. Arjuna sering termenung, Bima gelisah, bahkan Yudhistira pun mulai merasakan ada yang tidak biasa dalam irama semesta. Namun Semar tetap tertawa. Halah, kalau semesta mau jungkir balik, ya biarkan saja dulu. Tidak semua ombak harus kita lawan. Ada kalanya kita diam, biar badai lewat sendiri. Gareng pun menimpali, wah, bapak ngomongnya makin aneh sekarang, kayak angin yang gak jelas arahnya. Petruk hanya tertawa, jangan-jangan, bapak lagi menyembunyikan sesuatu. Semar menoleh, wajahnya mendadak serius. Matanya menatap jauh ke arah langit. Truk kadang, yang kita sembunyikan bukan karena takut, tapi karena belum waktunya dunia tahu siapa kita sebenarnya. Hening sejenak, langit di atas Wanamarta mendadak mendung meski belum waktunya hujan. Petir menyambar pelan, seakan menyampaikan pesan rahasia dari langit. Semar kembali tertawa, mengayunkan langkah pelannya ke dalam pondok kecilnya. Tapi dalam diamnya, dalam sorot matanya, ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan berasal dari bumi. Sesuatu yang tak pernah diceritakan oleh para dalang. Tunggulah, saatnya akan tiba. Waktu untuk mengingat siapa aku sebenarnya. Malam itu di Wanamarta, langit tidak seperti biasanya. Bintang-bintang bersembunyi, bulan pun tertutup awan pekat. Angin dingin merayap pelan, membawa aroma yang aneh bau dupa Kahyangan. Di dalam gubuk kayu sederhana, Semar duduk bersila di atas tikar tua. Wajahnya menunduk, matanya terpejam. Gareng, Petruk, dan Bagong sudah tertidur, lelap dalam pelukan malam. Namun Semar belum bisa tidur. Di dalam hatinya, gema suara lama kembali memanggil. Ismaya, Ismaya, waktumu menjaga dalam diam sudah terlalu lama. Dunia sedang berubah. Sang cahaya terakhir akan segera bergerak, dan kau tak bisa lagi bersembunyi dalam tawa. Semar membuka matanya perlahan. Helaan napas panjang keluar dari dadanya yang membuncit. Tubuhnya masih seperti dulu, bundar, jenaka, dan tampak tak berdaya. Tapi jiwanya memancar seperti api purba yang tak pernah padam. Ia bangkit dan melangkah keluar. Di bawah pohon beringin tua di belakang gubuk, ia duduk bersila. Kedua tangannya menyatu di dada, dan dari bibirnya mengalir mantra kuno yang tak pernah lagi diucapkan sejak ribuan tahun lalu. Langit bergemuruh, angin mendesir, lalu tiba-tiba segalanya membeku dalam diam. Sosok bercahaya turun dari langit, bayangan agung tak berbentuk. Ia bukan dewa, bukan juga raksasa. Ia adalah pesan dari Kahyangan, datang langsung dari Sang Hyang Menang. Ismaya, engkau telah cukup lama menutupi cahaya. Tapi ancaman baru telah bangkit. Keseimbangan terguncang, bahkan Batara Guru mulai kehilangan kendali. Semar tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Waktunya telah tiba, untuk membuka lembaran lama yang dikunci. Dunia harus tahu siapa kau sebenarnya. Semar menatap sosok cahaya itu, lalu tersenyum lirih. Kalau itu sudah kehendaknya, maka mari kita buka kembali bab yang dilupakan. Seketika angin kembali bergerak, langit berubah seperti biasa, sosok cahaya menghilang, dan Semar, si tua Tambun itu, kembali ke gubuknya, membawa satu beban besar yang selama ini dikunci dalam diam. Sementara itu, jauh di Kahyangan, Batara Guru gelisah. Mimpinya semalam memperlihatkan sosok besar bercahaya. Yang tak lain adalah Semar. Namun mengapa justru ia yang muncul ketika dunia mulai tak seimbang? Jangan-jangan, aku bukan satu-satunya penguasa semesta ini. Langit mulai menampakkan warna merah. Pertanda awal dari kekacauan besar yang akan datang.
Langit Kahyangan terlihat megah seperti biasanya. Gemuruh genderang dan kidung para dewa mengisi udara. Batara Guru duduk di tahta suci, dikelilingi oleh para dewa dan Brahmana Kahyangan. Namun, matanya kosong. Pandangannya jauh menembus batas langit. Ramalan itu, tak mungkin kembali muncul, bisik Batara Guru pada dirinya sendiri. Lama tak diungkapkan, kini satu pertanda mengganggu batinnya bintang jatuh ke arah barat daya arah tempat Semar tinggal. Dan menurut ramalan purba, sang penjaga langit akan menampakkan wujud aslinya saat bintang jatuh dari utara dan menuju barat daya. Di dunia bawah, para raja mulai gelisah. Negeri-negeri di sekitar Hastina mengalami perubahan. Hujan turun tanpa musim, binatang hutan keluar ke desa. Anak-anak lahir dengan tanda aneh di dahi sebuah lingkaran putih seperti bulan sabit. Para resi mulai membacakan lontar tua yang telah lama tersembunyi. Isinya, bila langit berkaca 3 malam, dan sang pelindung berwajah jenaka kembali memandangi surga, maka runtuhlah ilusi, dan kebenaran akan menjelma. Tokoh-tokoh besar pun mulai bertanya-tanya. Apakah ini berarti Semar bukan sekadar punakawan biasa? Apakah selama ini mereka tertipu oleh senyum dan kelucuannya? Di Wanamarta, Semar mulai mempersiapkan perjalanan. Ia mengajak Gareng, Petruk, dan Bagong untuk mengunjungi resi sapu jagat satu-satunya resi yang mengetahui bagian terdalam dari asal-usul Semar. Apa kita akan bertapa, Pak Semar? Tanya Bagong dengan mata berbinar. Kita akan mencari jawaban, Gong. Karena yang tahu siapa kita, kadang bukan diri kita sendiri, tapi mereka yang menyimpan kebenaran. Semar tak mengatakan apa-apa tentang mimpinya atau pertemuannya dengan Cahaya Kahyangan. Tapi di matanya, tersimpan bayang-bayang pertarungan besar yang tak bisa ia hindari. Di balik semua kegaduhan ini, satu suara terbang dari Kahyangan, membisik pada Batara Narada. Jika Ismaya bangkit, maka tahta Batara Guru akan diuji. Dan dunia akan mengetahui, siapa pemilik kekuatan sejati di balik langit. Malam itu langit Wanamarta dipenuhi bintang. Semar, yang biasanya tidur nyenyak selepas menghibur para Pandawa, kali ini duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Wajahnya tampak berbeda, tak lagi sekadar jenaka, tapi penuh kehati-hatian, bahkan kekhawatiran. Mimpi kembali datang, tapi kali ini bukan cahaya, melainkan suara. Ismaya, saatnya membuka matamu. Dalam tidurnya, Semar tersedot ke alam gaib Sunyaruri dimensi yang hanya dapat diakses oleh para makhluk yang berasal dari keturunan para dewa dan titisan kekuatan purba. Di sana ia bertemu bayang-bayang tua, yang ternyata adalah aspek tua dari dirinya sendiri wujud asli Ismaya. Kau telah terlalu lama tidur, Ismaya. Waktumu sebagai pelindung dalam diam sudah selesai. Aku bukan Ismaya, aku Semar. Semar hanyalah kulitmu, tapi dalam kulit itu, kekuatan langit telah kau tahan berabad-abad. Kilatan petir membelah langit Sunyaruri. Sosok-sosok dari masa lalu mulai muncul di sekelilingnya Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, bahkan Batara Guru Muda. Semar terdiam, hatinya goyah. Sementara itu, di Kahyangan, Batara Guru mulai gelisah. Ramalan mulai terbukti satu per satu. Ia memanggil Narada. Narada, kirimkan perintah. Larang Semar untuk memasuki tanah suci Kahyangan. Bila perlu, kirim pasukan para dewa untuk menghalanginya. Tapi beliau, Semar, adalah pelayan para Pandawa. Dia tak pernah mengancam langit. Batara Guru mendesak justru karena itu, ia berbahaya. Kau tak mengerti, Ismaya tahu rahasia yang bisa meruntuhkan surga. Semar terbangun dari meditasinya. Di sekelilingnya, Gareng, Petruk, dan Bagong terlelap. Tapi ada yang berubah. Matanya memancarkan cahaya samar emas. Suaranya dalam dan tegas. Waktu bermain telah habis. Kini saatnya kembali menjadi diriku yang sejati. Ia berdiri. Pohon beringin bergoyang pelan meski tak ada angin. Tanah di bawahnya bergetar lembut. Bumi, langit, dan Sunyaruri mulai menyatu dalam satu takdir. Ismaya akan bangkit, dan dunia tak akan pernah sama. Dari kejauhan, sosok misterius berpakaian jubah biru tua muncul di tebing sunyi. Ia adalah resi sapu jagat satu dari sedikit makhluk yang tahu siapa sebenarnya Semar. Ia melihat ke arah barat. Akhirnya kau bangkit, Semar. Atau seharusnya kukatakan, Ismaya. Langit mendung, petir menggantung di cakrawala Wanamarta. Suasana mencekam saat Wisanggeni, dewa muda bermata api, turun dari puncak gunung,
menyusuri rimba, menuju tempat tinggal Semar. Semar sedang menyapu halaman, tidak tergesa, tidak tegang. Seolah ia tahu siapa yang akan datang, dan mengapa. Wisanggeni, Ismaya, aku datang sebagai utusan. Surga menginginkanmu menjauh dari Pandawa. Kekuatanmu terlalu besar untuk dunia fana. Semar, Nduk, bukan kekuatan yang membuat dunia kacau. Tapi ketamakan yang memakai kekuatan tanpa cinta. Wisanggeni mengangkat tangannya, api muncul dari telapak. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Namun Semar hanya meniupnya, dan api itu padam. Wisanggeni, marah. Kau mainkan aku, Semar. Aku mengasuh Pandawa, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menumbuhkan harapan. Jika langit takut pada harapan, maka akulah musuh langit. Di tengah perdebatan, tiba-tiba suasana hening. Alam terdiam. Semar menatap Wisanggeni dalam-dalam. Kau tahu kenapa aku dipilih jadi pamomong? Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu kapan diam lebih menyelamatkan daripada bertindak. Lalu ia menyentuh tanah. Dari tanah itu muncul bayangan masa lalu saat kecil Pandawa dibuang, saat Semar menggendong bayi Werkudara menembus hutan, saat ia berdiri sendiri menghadapi bala tentara Hastina demi menyelamatkan anak-anak Dharma. Wisanggeni menunduk. Wisanggeni, aku mengerti, tapi perintah langit tetaplah perintah. Keduanya tidak bertarung fisik, tapi kekuatan rohani dan spiritual mereka bentrok. Suasana menjadi tegang. Langit berubah warna, gunung gemetar. Namun, dari rumah kecil Semar terdengar suara Bagong tertawa, Petruk mengeluh soal sandal jebol, dan Gareng ribut soal sembelit. Semar tersenyum. Kau lihat, hidup itu tidak melulu tentang surga dan neraka. Kadang, cuma soal sandal jebol yang butuh dijahit. Wisanggeni akhirnya tertunduk, lalu berbalik. Aku tak bisa melawanmu, karena kau bukan musuh, kau guru. Semar duduk lagi, menyapu halaman yang tadi berdebu. Dari kejauhan, Kamajaya dan Batara Kala memperhatikan. Kamajaya, Dewa Api telah gagal. Kini, biarkan cinta dan waktu yang bicara.